ikan tomat buah hiu. Woi, Enak banget, Enak banget. hello everyone, welcome back again with Mr. GP. And pada kesempatan kali ini ya, Mr. GP akan membahas mengenai paradoks. Paradoks adalah suatu situasi atau kondisi yang muncul dari sejumlah premis. Lalu, apa itu premis? Premis adalah landasan kesimpulan atau pemikiran atau asumsi dari kalimat atau proposi yang dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan pada logika. Kondisi yang muncul dari sejumlah premis ini diakui kebenarannya, tapi bertolak belakang dari suatu pernyataan yang akan menghasilkan suatu konflik atau kontradiksi. Yap, inilah 5 paradoks terpopuler. Intro dulu. Pertama, Grandfather Paradox. Sepertinya ini adalah paradoks waktu yang paling terkenal. Kamu mungkin sering mendengarnya ya. Paradoksnya seperti ini. Jika kalian bisa kembali ke masa lalu dan membunuh kakek kalian, apa yang akan terjadi? Mungkin jawaban sederhananya adalah si kakek akan mati. Tapi jawaban atau akibat dari kondisi tersebut gak sesederhana itu, bro. Jika kakekmu mati, otomatis orang tuamu tidak akan terlahir ke dunia. Dan tentu saja kamu juga tidak akan terlahir ke dunia. Lalu, ini berarti kamu juga tidak pernah membunuh kakekmu. Lalu bagaimana bisa terjadi kondisi kamu membunuh kakekmu, sedangkan akibat kakekmu terbunuh membuat kamu tidak terlahir ke dunia? Lanjut. Nomor 2, Unstoppable Paradox. Apa yang akan terjadi bila suatu benda yang tidak bisa berhenti bergerak menabrak suatu benda yang tidak bisa digerakkan sama sekali? Apakah kedua benda tersebut berhenti? Atau kedua benda tersebut bergerak? Atau gaya dari kedua benda tersebut saling tertukar akibat saling tabrakan tersebut? Ayo. Lanjut. Nomor 3, Omnipotence Paradox. Ini mungkin ada paradoks yang paling kontroversial, dan kamu harus kuat-kuat iman jika mendengarnya. Sebab paradoks ini sering digunakan para ateis untuk beradu debat dengan para teis, atau bisa disebut dengan orang yang percaya adanya Tuhan, dengan tujuan membuat bingung dan membelokkan keimanan orang tersebut. Tuhan itu maha kuasa dan maha pencipta, dan ia bisa melakukan apa saja. Pertanyaannya, bisakah Tuhan yang maha pencipta menciptakan batu yang sangat berat yang sampai Tuhan sendiri pun tidak bisa mengangkatnya? Terdapat 2 premis penting dalam paradoks ini. Pertama, apakah Tuhan bisa menciptakan batu tersebut? Karena Tuhan Maha Pencipta, maka tentu saja bisa. Premis kedua, tapi bila Tuhan menciptakan batu tersebut dan tidak bisa mengangkatnya, justru akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus mematahkan premis pertama. Paradoks ini jawabannya tidak akan bisa ditemukan dalam logika kita, karena Tuhan sendiri ada di luar jangkauan logika kita. Keempat, Pinocchio Paradox. Seperti yang kita tahu, hidung Pinocchio akan memanjang jika ia berbohong. Dan jika dia mengatakan hidungnya akan memanjang dan ternyata hidungnya tidak memanjang, berarti Pinocchio sedang berbohong. Dengan demikian, hidungnya akan memanjang. Tapi bila hidungnya memanjang, berarti dia berkata jujur. Berarti bila dia berkata jujur, maka hidungnya tidak akan memanjang. Dengan demikian, Pinocchio sedang berada dalam keadaan hidungnya akan memanjang saat hidungnya tidak akan memanjang. Wow, bingung perkataannya? Coba telah lagi. Terakhir, kelima, Kidnapper Paradox. Semisal, si Odoy adalah seorang penculik spesialis anak-anak. Suatu hari, Odoy menculik seorang anak. Kemudian, Odoy menelepon ayah anak tersebut dan memberikan tebak-tebakan kepadanya. Jika ayah anak itu bisa menebak apa yang akan dilakukan Odoy kepada anak tersebut, maka Odoy akan mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Kemudian si ayah menebak bahwa si Odoy tidak akan mengembalikan anaknya. Dan paradoksnya dimulai dari sini. Kalau Odoy tidak mengembalikan sang anak,
maka jawaban ayah benar. Dan jika tebakan sang ayah benar, maka si Odoy harus mengembalikan anak itu. Tapi jika Odoy mengembalikan anak itu, maka tebakan sang ayah jadi salah. Dan jika tebakan sang ayah salah, maka Odoy Tapi jika Odoy mengembalikan anak itu, maka tebakan sang ayah jadi salah. Dan jika tebakan sang ayah salah, maka Odoy tidak harus mengembalikan anak itu. Tapi jika si Odoy mengembalikan anak itu, maka tebakan sang ayah benar. Jika tebakan sang ayah benar, maka Odoy harus mengembalikan anak itu. Dan begitu seterusnya sampai si Odoy bingung apa yang harus dia lakukan dan menyesal memberi tebak-tebakan. Ya, itulah seputar 5 paradoks yang terpopuler. Dan jika ada lagi, tambahkan di kolom komentar ya. Cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone. See you next video. Salam Mr. GP.